Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnatali Pakpahan dengan NPM E1B021042. Saya kelas B, Prodi Kehutanan dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Apa itu kutipan? Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Selain itu, kutipan juga dapat diambil dalam bentuk lisan, misalnya melalui media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat tersebut dari dirinya sendiri. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Kutipan merupakan salah satu hal yang sangat esensi dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan kutipan, ada aturan main yang harus diikuti oleh setiap penulis karya ilmiah tanpa terkecuali. Dengan menggunakan kutipan, seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Fungsi kutipan diantaranya sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan teori. Kedua, penguat pendapat penulis. Ketiga, penjelasan suatu uraian. Dan yang terakhir, bahan bukti untuk penunjang pendapat itu. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki, peletakan pada catatan terakhir atau endnote, umumnya dilakukan andai kata penulisan tidak menginginkan adanya penjelasan yang mengganggu keruntutan uraian pada teks. Pertama, syarat-syarat mengutip secara langsung. Mengutip secara langsung diartikan saat seorang penulis mengutip ucapan, pernyataan atau ide dari sumber tulisan lain kemudian menuliskannya dengan cara sendiri atau bahasa penulis sendiri. Syarat mengutip secara langsung yaitu A. Isi kutipan ditulis apa adanya. B. Isi kutipan harus dikaitkan dengan paparan dari penulis. C. Penulisan menggunakan jarak 2 spasi. C. Penulisan menggunakan jarak 2 spasi. D. Memberikan tanda kutip pada kalimat. E. Sumber kutipan disebut secara lengkap meliputi nama penulis, tahun terbit. F. Jika kata atau kalimat yang dikutip berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, maka harus ditulis miring. G. Jika di dalam kalimat yang dikutip terdapat bagian yang ingin dihilangkan. H. Apabila terdapat kalimat yang ditambahkan atau komentar oleh penulis, maka kalimat tersebut ditulis di dalam tanda kurung. Syarat-syarat mengutip secara tidak langsung. Mengutip secara tidak langsung diartikan sebagai cara menuliskan kutipan dari sumber tanpa mengubah kalimat aslinya. Syarat-syarat mengutip secara tidak langsung. Pertama, penulis harus menggunakan kalimat yang dipakai oleh penulis sumber yang dikutip. Kedua, penulis harus mencantumkan secara lengkap dan jelas keterangan dari sumber kutipan berupa nama penulis, halaman, dan tahun. Prinsip dasar mengutip. Dalam membuat sebuah karya tulis seperti paper, makalah,
skripsi, ataupun buku, penulis tidak lepas dari kegiatan mengutip atau mengambil tulisan orang lain sebagai referensi bagi penulis. Sebuah kutipan dapat membantu pembaca untuk memahami sebuah karya tulis. Prinsip-prinsip mengutip sebagai berikut. A. Merubah kata-kata. B. Menghilangkan bagian kutipan. C. Memperbaiki kutipan. Terdapat dua jenis kutipan yang umumnya diketahui dan digunakan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah penggunaan kutipan di mana penulis menggunakan suatu pemikiran, ide, dan gagasan orang lain tanpa mengubahnya atau dengan kata lain, penulis langsung mengcopy paste kalimat aslinya. Dua, kutipan tidak langsung adalah penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengutip ide, gagasan, atau pemikiran orang lain dan kemudian menuliskannya dengan kalimat sendiri, sesuai dengan pemahamannya pada kutipan yang asli. Dengan kata lain, penulis membuat kutipan sendiri berdasarkan gagasan orang lain. Sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. Beberapa cara teknik mengutip kutipan langsung dan tidak langsung yaitu sebagai berikut. Pertama, teknik mengutip secara langsung. A. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris terdiri atas kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar kutipan 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip, sudah kutip selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil. B. Kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris. Terdiri atas, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi, jarak antar kutipan 1 spasi, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. 2. Kutipan tidak langsung. Terdiri atas A. Kutipan diintegrasikan dengan teks, B. Jarak antar baris kutipan spasi rangkap, C. Kutipan tidak diapit tanda kutip, D. Sesudah selesai diberi tanda kutipan. 3. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip seperti dalam teks asli. 4. Kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai teks kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Nah, baiklah teman-teman, sekianlah pembahasan dari saya mengenai kutipan. Apabila ada kesalahan saya dalam berkata, saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih.